Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melakukan pertemuan kedua, memasuki bab 1 gerak pada makhluk hidup dan benda. Namun khusus untuk hari ini kita akan membahas gerak pada benda terlebih dahulu. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di situ terdapat 3 gambar. Ada gambar mobil, tumbuhan putri malu, dan gambar burung. Nah, ketiga benda ini dapat bergerak, tapi tentunya ada perbedaannya untuk masing-masing. Untuk mobil dapat bergerak karena memang mempunyai mesin dan dijalankan oleh manusia, digerakkan oleh manusia. Nah, untuk putri malu melakukan gerakan karena sebagai bentuk menanggapi rangsang dari sentuhan yang diakibatkan oleh pensil. Kemudian burung dapat melakukan gerak layaknya seperti manusia ya, dapat berpindah dengan sendirinya tanpa bantuan makhluk yang lain. Nah, lalu kita masuk dulu ya ke yang pertama. Oke. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang konsep gerak. Nah, tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Suatu benda dikatakan bergerak apabila 1. Benda tersebut mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Dan yang kedua, melalui suatu lintasan tertentu. Jadi benda yang berpindah itu akan melalui suatu lintasan tertentu. Kemudian lintasan itu dapat berupa lintasan lurus, melingkar, parabola, atau bahkan tidak beraturan. Oke, sekarang kita cari tahu ya apa perbedaan dari jarak dan perpindahan. Jarak dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Sedangkan perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan, atau diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir benda. Contohnya seperti ini. Oke, kalian bisa lihat ya. Di sini ini yang dihitung sebagai titik awal. Oke. Nah, yang dimaksud jarak itu adalah sepanjang lintasan yang kalian tempuh ini. Mau belok-belok, mau muter-muter sampai ke titik terakhir. Nah, bedanya dengan perpindahan, kalau perpindahan itu benar-benar diambil titik lurus dari titik awal ke titik akhir secara langsung. Itu bedanya jarak dan perpindahan. Kemudian kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Nah, kelajuan ini disimbolkan dengan huruf V yang diperoleh dengan membagi jarak per waktu. Oke, V kelajuan, satuannya meter per sekon, sedangkan S adalah jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, untuk kecepatan ini bedanya apa dengan kelajuan? Oke, bisa kalian perhatikan dulu ya baik-baik. Di sini A melangkah ke kanan sejauh 100 meter, kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter dalam waktu 25 sekon. Jadi si A ini berjalan dari sini ke sini sejauh 100 meter, kemudian balik lagi ke sini dalam waktu 25 sekon. Oke, beberapa hal yang harus kalian perhatikan adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jarak yang ditempuh A adalah 100 meter ditambah 50 meter atau 150 meter. Iya, karena kan tadi udah jalan 100 meter kemudian balik lagi. Jadi kan dihitung semua tuh 100 ditambah 50. Kemudian kelajuan A itu dihitung dari jarak per waktu.
Jadi kelajuannya 150 dibagi 25 dapat 6 meter per sekon. Nah, sedangkan untuk perpindahan A adalah 100 meter dikurangi 50 meter. Ya karena kan tadi lintasan panjangnya, yang lintasan pertamanya kan 100, kemudian balik lagi ke belakang gitu kan. Jadi 100 dikurangi 50. Nah, sedangkan kecepatannya adalah perpindahan dibagi waktu 50 dibagi 25 dapat 2 meter per sekon. Jadi bedanya apa? Bedanya kelajuan itu dicari dengan membagi jarak per waktu. Sedangkan kecepatan itu yang mencarinya dari perpindahan dibagi waktu. Oke. Kemudian nih, perbedaan selanjutnya dari kelajuan dan kecepatan adalah kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan termasuk besaran skalar, hanya memiliki nilai besar dan satuan. Ya. Kecepatan adalah besarnya perpindahan persatuan waktu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, kecepatan ini besaran vektor karena memiliki arah selain nilai dan satuan. Oke, sekarang gerak lurus beraturan atau GLB. Di sini ada kereta troli yang diluncurkan pada bidang miring. Oke, jejak timernya seperti itu ya. Sama ya, dari satu titik ke titik yang lain. Di sini kita bisa lihat ya bahwa jarak antar ketukan pada timer ini sama. Oke, hal ini menunjukkan bahwa GLB dalam waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Oke, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tiap bagian jarak yang ditempuh oleh kereta troli ditempuh dalam waktu yang sama. Oke, kecepatan itu perpindahan ke waktu. Jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi sebenarnya perpindahan bisa kita simbolkan dengan D ya. Jadi V sama D per T. Nah, sedangkan kelajuan V sama dengan S per T. Ya, ingat ya, kalau kecepatan menggunakan perpindahan, kalau kelajuan menggunakan jarak per waktu. Oke. Nah, ada kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata itu kita pakainya jarak total ya. Per waktu juga total, atau kita bisa gunakan V sama dengan delta S per delta T. Oke, kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. Jadi tadi gerak lurus benar-benar dalam lintasan lurus dan kecepatan yang tetap, kemudian tiba-tiba berubahnya tapi beraturan. Nah, kita pakai istilah percepatan. Percepatan itu bisa kita cari dari pertambahan kecepatan dibagi dengan waktu tempuh. Percepatan ini kita bisa simbolkan dengan huruf A kecil ini ya. A sama dengan V2 kurangi V1 per T, atau V0 VT dikurangi V0 sama per T. Jadi bisa menggunakan V2 sama aja ya, itu dengan keterangan seperti ini. A itu percepatan gerak benda, untuk V1 kecepatan awal dalam satuan m per s, V2 kecepatan akhir dalam satuan m per s, dan T adalah waktu tempuh dalam satuan sekon. Satuan percepatan itu diperoleh dari satuan kecepatan dibagi satuan waktu. Satuan kecepatan itu kan m per s. Jadi udah m per s dibagi lagi s, jadi s-nya jadi kuadrat, m per s kuadrat. Atau bisa ditulis juga ms minus 2, pangkat minus 2. Oke, kalau mau nulisnya pakai per berarti angka 2-nya nggak pakai negatif. Kalau nulisnya nggak mau pakai tanda per, berarti ms pangkat minus 2 gitu. Nah, perlambatan, pengurangan kecepatan dikurangi waktu
tempuh. Jadi sama ya nyarinya, percepatan atau perlambatan simbolnya sama A. Hanya saja untuk kecepatan di sini yang kalau percepatan berarti pakainya pertambahan kecepatan, kalau perlambatan berarti pengurangan kecepatan. Oke. Contoh percepatan seperti ini ya. Kereta troli yang diluncurkan pada bidang miring. Oke. Bisa kita di sini pada jejak ketukan ticker timer ini yang awalnya titik-titiknya itu rapat, kemudian semakin merenggang, lama-lama semakin jauh. Di sini menunjukkan bahwa waktu yang digunakan semakin cepat. Dilihat dari semakin renggangnya jarak ketukan pada pita ticker timer ini. Oke. Di sini saya punya contoh, ini saya ambil di buku paket ya. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon dengan proses perubahan seperti tabel berikut. Oke, V0 di sini adalah kecepatan awalnya ya, m per s satuannya. Pada detik ke-0, berarti awal banget, ini kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Sedangkan di menit pertama berkurang menjadi 16, menit kedua berubah menjadi 12, menit ketiga berubah jadi 8 meter per sekon, menit keempat menjadi 4 meter per sekon, dan pada menit kelima sudah menjadi 0 meter per sekon, atau dengan kata lain sudah berhenti atau diam, benda sudah diam. Pada detik pertama berubah menjadi 16 meter per sekon, pada detik kedua berubah menjadi 12 meter per sekon, detik ketiga berubah menjadi 8 meter per sekon, pada detik keempat menjadi 4 meter per sekon, dan pada detik kelima benda sudah tidak bergerak karena sudah 0 meter per sekon. Pertanyaannya, berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon? Oke. Seperti biasa, jika kita mempunyai soal cerita, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah menuliskan data-data yang diketahui. Data pertama adalah kecepatan awal atau V0-nya 72 km per jam, 20 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya karena benda menjadi diam atau tidak bergerak, berarti 0 km per jam sama dengan 0 meter per sekon. Dalam selang waktu 5 sekon, T sama dengan 5 sekon. Pertanyaannya, apa yang ditanya? Ya, perubahan kecepatannya ya, TA-nya. Oke. Mengapa V0 dapat didapatkan nilai 20 meter per sekon? Oke, ada yang tahu kenapa? Oke, kita bahas satu-satu ya. V0 itu awalnya kan 72 km per jam. Nah, V0 ini yang dari satuan kilometer per jam harus kita jadikan meter per sekon dulu, karena satuan dari kecepatan tadi adalah meter per sekon. Jadi 72 km per 1 jam itu kita ubah menjadi meter per sekon. Kilometer ke meter turun 3 tangga, berarti dikali 1000. 72 dikali 1000 dapat 72 meter. Dibagi 1 jam ada berapa sekon? 3600. Jadi 72.000 dibagi 3600 kita peroleh 20 dengan satuan meter per sekon. Ini adalah asal muasal kenapa V0 bisa kita peroleh 20 meter per sekon, padahal datanya 72 km per jam. Nah, barulah kita hitung apa yang ditanya, A-nya ya, Vt min V0, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kecepatan akhirnya berapa? 0 ya, karena kan benda menjadi diam. Kemudian dikurangi 20 meter per sekon, kita gunakan satuan meter per sekonnya. 0 dikurangi 20 dibagi waktunya dalam waktu 5 sekon, berarti minus 20 dibagi 5 dapat minus 4. Nah, minus ini menunjukkan bahwa benda melakukan perlambatan. Nah, untuk
Sekarang ini gerak relatif. Gerak relatif ada beberapa contohnya ya. Kedudukan bus berubah terhadap benda-benda yang berada di luar bus. Oke, kemudian untuk dari dalam, kedudukan orang-orang di dalam bus adalah tetap. Kemudian ada lagi contoh pasukannya baris-baris bergerak terhadap benda di jalan dan diam terhadap teman-temannya. Ini contohnya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap semangat dan jaga kesehatan. See you on the next video.